JU kemarin naik turun bakunya, kalian dapat berapa? Aku dapat 12. Aku dapat 11. Aku dapat 15. Saya dapat berapa? Saya dapat 24. Oh, kalau aku dapat 22 sih. Oh iya, terus kan sebelum kita tes itu kita kan disuruh hitung deui nadi. Nambahnya dapat berapa? Aku dapat 90 per 110. Kalau banyak? Sama 90 per 110. Aku dapat 90. Terus ya? 80 per 120. Oh, kalau aku 100 per 110 kemarin. Terus proses tesnya itu gimana? Oke, mungkin prosesnya sudah mengalami dan mungkin hasilnya berbeda-beda tapi prosesnya sama. Proses awal untuk tingkat JU yaitu kita melakukan pemanasan ringan dulu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Lalu mengecek denyut nadi untuk sebelum melakukan tes, lalu melakukan tes selama kurang lebih 1 menit dengan cara naik turun bangku. Selama 1 menit itu berapa yang kita hasilkan dan tingkat kelelahannya seperti apa itu sebagai tanda seberapa besar stamina kita pada waktu itu. Setelah tes kita melakukan tes nadi, berapa sebelumnya dan berapa setelahnya itu menjadi patokan utama tingkat kelelahan kita dan dibandingkan dengan keberhasilan kita ketika naik turun bangku, mungkin seperti itu. Teman-teman, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik? Kalau menurut aku sih yang pertama kita harus melakukan olahraga yang teratur, yakni melakukan aktivitas fisik seperti berlari, berenang, senam, bersepeda, dan kegiatan lainnya. Kemudian juga kita harus makan makanan yang dengan nutrisi yang seimbang dan diselingi dengan sayuran, buah-buahan, kemudian ada susu, dan makanan-makanan bergizi lainnya. Setuju. Selain itu kita juga harus banyak minum air putih guys. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu metabolismenya itu bisa terjaga dan kita terhindar dari dehidrasi. Selain itu juga tidur cukup juga penting buat kita. Soalnya kan kita pasti akan bertemu dengan banyak murid-murid kita gitu. Setuju banget nih, karena menurut aku kita juga penting untuk mengolah stres. Kita bisa melakukan dengan meditasi, yoga, ataupun kegiatan lainnya yang dapat kita nikmati. Selain itu, kita juga harus rutin melakukan cek kesehatan agar kita dapat memantau kondisi tubuh kita dan mendapatkan saran yang baik dari dokter dan pihak profesional. Oh iya, kenapa ya kebugaran jasmani itu penting bagi seorang pendidik? Bagi saya tidak hanya bagi seorang pendidik, tapi setiap insan, setiap manusia itu harus memiliki kebugaran jasmani yang baik. Bagi pendidik sendiri, kenapa harus diadakan sebuah kebugaran jasmani? Karena pendidik aktivitasnya itu banyak dan tinggi, bukan hanya aktivitas gerak saja, tapi mental dan pikiran. Maka harus diimbangi dengan tes kebugaran. Sebelum mahasiswa masuk pun sudah ada dilakukan tes kerohanian. Itu pentingnya apa? Karena pendidik bukan hanya terdidik, tapi yang terdidik itu hatinya dan pikirannya itu juga harus terdidik. Kebugaran jasmani, kebugaran untuk mungkin fisiknya, jasmani atau rohani itu untuk mentalnya. Bagi saya itu untuk mendukung suatu aktivitas sehingga apa yang dikerjakan sehari-hari akan baik. Ketika memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka hasil nyata pun ketika mereka lakukan kerja juga memiliki hasil yang baik, mungkin seperti itu. Iya, jadi intinya kalau kebugaran jasmani itu kan berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental ya. Iya. Karena ketika seseorang atau pendidik itu bugar, maka dia akan bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang banyak itu dengan mudah tanpa kelelahan yang berlebihan. Dan juga menurut saya itu kalau misalkan kita punya kebugaran dan bergerak secara aktif itu akan meningkatkan hormon endorfin. Jadi itu akan memberikan emosi yang positif sehingga seorang pendidik itu tidak akan mudah stres seperti itu.